Assalamualaikum, kembali lagi di kelas sejarah bersama Ibu Firsta. Kali ini Ibu akan menemani kalian belajar dalam rangka menghadapi ujian sekolah. Kita mulai aja yuk. Ada beberapa submateri yang akan dijelaskan secara singkat. Tujuannya supaya kalian bisa mengingat lagi materi yang sudah diberikan pada saat kalian kelas 10, 11, ataupun kelas 12. Materi yang pertama yaitu tentang sejarah itu sendiri. Kalau lihat kata sejarah atau dengar kata sejarah, pasti hal yang pertama muncul di kepala itu adalah masa lalu. Karena menurut istilah pun, sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Nah, sedangkan kalau menurut etimologi itu kayak asal-usul sebuah bahasa atau sebuah kata gitu. Sejarah ini berasal dari 3 bahasa, yaitu Arab, dari kata sajaratun yang artinya pohon. Yang kedua itu bahasa Inggris dari kata history. Yang ketiga adalah bahasa Yunani dari kata historia. Ada 3 unsur sejarah, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Yang dimaksud dengan ruang adalah wadah atau tempat terjadinya peristiwa tersebut. Seluruh bagian bumi ini adalah ruang terjadinya peristiwa sejarah. Nah, di sejarah juga ada beberapa konsep berpikir sejarah yang dipakai untuk mengkaji peristiwa. Yang paling sering digunakan itu adalah konsep berpikir diakronik dan juga sinkronik. Bedanya, kalau diakronik itu memanjang dalam waktu tapi sempit dalam ruang. Jadi, kalau ngebahas peristiwa tentang proklamasi misalnya nih, yang dijelasin pertama kali itu adalah step-step menuju proklamasi itu. Sedangkan kalau sinkronik ini memendek dalam waktu tapi luas dalam ruang. Misalnya, kalau kalian mau ngebahas tentang peristiwa detik-detik proklamasi, yang dibahasnya itu urutannya kayak penjajahan, terus pergerakan, terus peristiwa Rengas Dengklok, itu pakainya berarti cara berpikir diakronis. Sedangkan kalau kalian misalnya ngebahas satu peristiwa nih, misalnya zaman penjajahan Belanda tapi dibahas dari beberapa aspek yaitu sosial, ekonomi, kebudayaan, dan lain-lain, itu pakainya cara berpikir sinkronik. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu zaman praaksara. Zaman praaksara ini adalah zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Yang paling sering dibahas di sini adalah tentang manusia purba. Zaman praaksara ini terbagi lagi menjadi beberapa zaman. Kalau menurut geologi itu adalah ilmu kebumian yang meneliti seluruh aspek yang ada di bumi. Zaman praaksara ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah Arkaiozoikum, di mana bumi itu masih sangat panas dan tidak bisa ditempati oleh manusia atau makhluk hidup lainnya. Jadi belum ada makhluk hidup pada zaman ini. Yang kedua itu ada yang namanya zaman Paleozoikum. Nah, pada zaman ini kondisi bumi itu lagi ekstrim banget, kadang panas sekali, kadang dingin sekali. Nah, yang hidup pada zaman ini itu dipercaya adalah makhluk-makhluk bersel satu. Nah, yang selanjutnya itu adalah zaman Mesozoikum. Nah, meskipun iklim bumi ini belum sestabil sekarang, tapi pada masa itu sudah mulai banyak tanaman dan juga reptil besar atau yang kita kenal dengan nama dinosaurus. Yang terakhir itu adalah zaman Neozoikum, di mana manusia ini udah mulai ada pada zaman ini. Zaman Neozoikum ini terbagi 2, yaitu tersier dan kuarter. Manusia yang pertama kali muncul itu adalah manusia purba yang memiliki kondisi fisik dan juga volume otak yang belum sesempurna seperti manusia modern. Ada 3 jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Yang pertama itu manusia purba tertua, yaitu Meganthropus paleojapanicus. Yang kedua itu Pithecanthropus, dan yang ketiga itu adalah Homo. Nah, jenis manusia purba Homo ini adalah jenis manusia purba yang struktur tubuhnya itu sudah menyerupai manusia modern. Terus juga volume otaknya itu juga sudah menyerupai manusia modern. Submateri yang selanjutnya itu adalah pendudukan Belanda atau penjajahan Belanda. Kalau ngomongin tentang penjajahan Belanda, pasti kalian ingatnya sama VOC. Nah, betul, karena pada saat itu penjajahan Belanda ini dimulai ketika Belanda itu melakukan suatu perjalanan untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah dan akhirnya menemukan Indonesia pada tahun 1598. Setelah berhasil datang ke Indonesia dan membentuk kongsi dagang,
Akhirnya pada tahun 1602, Belanda ini resmi membentuk VOC. Saat itu, VOC yang merupakan kongsi dagang Belanda mulai menguasai Indonesia dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia. VOC ini adalah kongsi dagang atau kartel dagang gitu yang emang modalnya itu gede-gedean. Jadi pemerintahan Belanda ini berani ngasih modal yang begitu besar karena melihat prospek dari VOC ini yang bisa menguasai negara-negara di Asia. Jadi singkatnya, yang menguasai Indonesia pada saat itu bukan pemerintahan Belandanya, tetapi malah kongsi dagangnya yang dibentuk oleh pemerintahan Belanda. Saking besarnya VOC ini, akhirnya seakan ada negara dalam negara di Belanda pada saat itu. Karena seluruh anggota dari VOC ini sangat dihormati. Bahkan rakyat biasa itu harus menundukkan wajahnya ketika bertemu dengan anggota VOC di Belanda pada saat itu. Tapi akhirnya VOC ini hancur pada tahun 1799 karena diakibatkan oleh posisi Belanda yang pada saat itu di Perang Dunia. Terus juga yang disebabkan oleh anggotanya karena mereka itu haus kekuasaan, haus hormat. Terus banyak terjadinya KKN di dalam tubuh VOC. Pada saat itu, Belanda juga sempat dikuasai oleh Prancis dan akhirnya menerima semacam influence gitu ke pemerintahannya, ke sistem pemerintahannya, dan akhirnya Belanda ini berubah menjadi Republik Bataaf. Nah, Indonesia yang pada saat itu awalnya dikuasai oleh VOC, kini berganti dikuasai oleh Republik Bataaf atau pemerintahan Belanda yang sudah menerima pengaruh dari pemerintahan Prancis. Akhirnya, pemerintahan Bataaf ini mengirimkan Henry William Daendels untuk memimpin penjajahan di Indonesia. Nah, si Daendels ini orangnya itu kejam, dia itu memberlakukan banyak sekali kebijakan, salah satunya adalah kerja rodi. Nah, saking kejamnya si Daendels ini, banyak sekali negara-negara lain yang melayangkan protes ke Belanda. Karena Daendels ini dianggap keterlaluan, akhirnya Daendels disuruh pulanglah ke Belanda dan digantikan oleh Jensen. Pada saat Indonesia ini dipimpin penjajahannya oleh Jensen, akhirnya Belanda itu, Republik Bataaf itu berhasil dikalahkan oleh Inggris. Otomatis Indonesia yang awalnya berada di bawah negara jajahan Belanda ini menjadi negara jajahan Inggris secara tidak langsung. Jadi karena Belanda ini berhasil dikuasai oleh Inggris, berarti seluruh jajahan negara Belanda ini kan menjadi milik Inggris. Pada saat dikuasai oleh Inggris, penjajahan di Indonesia ini dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles yang menemukan bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi. Nah, setelah saat itu, Belanda mulai bangkit dan berhasil menguasai lagi Indonesia. Sampai pada tahun 1942, Indonesia kedatangan bangsa baru yaitu Jepang yang berniat untuk menguasai Indonesia. Penjajahan Jepang ini ditandai dengan adanya perjanjian Kalijati, yaitu penyerahan wilayah Indonesia dari Belanda ke Jepang. Meskipun hanya 3,5 tahun, tetapi penjajahan Jepang ini meninggalkan bekas bagi rakyat Indonesia dan merubah Indonesia dalam berbagai aspek. Bayangkan saja, Belanda yang menjajah Indonesia selama 350 tahun berhasil dipukul mundur dalam waktu 3 bulan saja oleh Jepang. Selama penjajahan Jepang, banyak sekali organisasi-organisasi yang didirikan oleh Jepang untuk pribumi Indonesia. Nah, organisasi-organisasi itulah yang dimanfaatkan untuk gerakan bawah tanah oleh rakyat Indonesia untuk memerdekakan Indonesia. Ada banyak sekali dampak penjajahan Jepang di berbagai aspek, salah satunya di bidang sosial. Banyak sekali rakyat Indonesia yang merasa tertekan dan juga kelaparan karena pada masa penjajahan Jepang ini diberlakukan juga kerja paksa yang namanya kerja romusa. Terus juga banyak sekali para gadis Indonesia yang dipaksa untuk menjadi penghibur, wanita penghibur ataupun pelayan-pelayan dari para tuan-tuan Jepang ini. Tapi ada juga dampak baiknya seperti di militer. Jadi para orang-orang Indonesia ini diajari cara menggunakan senjata, bahkan perempuan-perempuan juga diajari untuk menggunakan senjata. Terus juga di bidang kebudayaan dan pendidikan, seluruh kebudayaan dan bahasa Belanda itu dilarang. Jadi penggunaan bahasa Jepang dan bahasa Indonesia mulai diberlakukan.
Karena Indonesia sudah mengalami penjajahan yang sangat panjang dari penjajahan Belanda sampai ke Jepang, akhirnya Indonesia terus berusaha untuk memerdekakan bangsanya dan menekan Jepang untuk segera mundur dari Indonesia. Puncaknya itu pada peristiwa pemboman Jepang oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 yang menambah semangat rakyat Indonesia untuk memanfaatkan momen tersebut. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah mengalami berbagai kejadian, salah satunya adalah peristiwa Rengas Dengklok di mana golongan tua dan muda itu berselisih pendapat tentang waktu pelaksanaan proklamasi, di mana golongan tua yaitu Soekarno ingin kemerdekaan Indonesia ini harus dibicarain dulu melalui rapat atau sidang PPKI, sedangkan golongan muda ini pengen Indonesia ini merdeka secepatnya. Akhirnya setelah dilakukan musyawarah, mereka sepakat untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Setelah peristiwa Rengas Dengklok itu, mereka berdiskusi untuk merumuskan teks proklamasi. Rumusan teks proklamasi ini dilakukan oleh Insinyur Soekarno, Ahmad Subarjo, dan juga Muhammad Hatta. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 dibacakanlah teks proklamasi yang menjadi tanda awal mula Indonesia bangkit dan terbebas dari penjajahan. Tapi ternyata setelah merdeka, Indonesia masih harus dihadapkan dengan disintegrasi bangsa atau perpecahan di dalam bangsa. Peristiwa yang pertama itu ada peristiwa pemberontakan PKI Madiun yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan juga Musso. Nah, peristiwa pemberontakan PKI Madiun ini cikal bakal dari peristiwa G30 SPKI yang kita akan bahas di video kedua. Semangat ya, dikit lagi kok Ibu akan membahas 4 submateri di video kedua. Sampai jumpa di video kedua ya.